Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di Trader Jowo Channel ya, Trader Jowo Channel. Yang mana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin ya, video yang tentang pemahaman awal ada 3 hal pokok yang wajib diketahui, yang wajib dimiliki bagi trader pemula ya. Oke, kita belum membahas chart ya. Ini nanti di bab selanjutnya. Ini adalah kita sekali lagi adalah nanti yang perlu kita bahas adalah tentang dasar menjadi trader yang profesional ya. Minimal menjadi trader yang memang kuat secara psikologi dan secara finansial dan yang lainnya. Oke. Yang pertama, kemarin kita sudah mengetahui ini, sudah saya jelaskan. Ini saya mencoba dikit. Nah, ini adalah kenapa ini berupa segitiga yang mana semakin ke atas ya. Karena apa? Ini urutannya adalah yang pertama adalah ini mindset, mindset merupakan hal pokok dan dilihat dari jarak warna yang paling besar. Karena apa? Ini adalah hal yang penting, hal pokok, hal yang mendasar wajib kita miliki. Dan nanti pada pagi hari ini, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ini sebagian ya. Yang kedua adalah money management dan teknik. Teknik memang perlu, tapi ini hanya menjadi tambahan. Yang pokok nanti adalah money management dan mindset ya. Oke, langsung aja. Mindset kemarin mindset sudah saya buatkan juga sebagian-bagian dari mindset. Salah satunya adalah ini psikologi trading sama mindset yang benar. Yang ketiga ada aturan-aturan atau rules dalam trading. Yang keempat adalah pemahaman tentang trading itu bukan gambling. Dan yang kelima adalah bagaimana kita bersikap memulai di trading room atau di tempat ruangan kita trading. Yang pertama ini nanti saya akan membahas tentang antara yang 1, 2 dan mungkin nanti ada nyinggung yang keempat 1, 2, 3, 1, 2 sama 4 ya. Ini hal pokok. Jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang ini ya. Oke. Ini saya sudah membuat ringkasan tentang mindset psikologi ya. Oke. Kita mau tahu bahwa sekarang misal ada pernyataan dan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, nih pada nomor 1, 90% trader mengalami kerugian, bahkan margin call MC itu dananya sampai habis ya. Dan hanya 10% trader yang mengalami profit. Apakah ini benar atau enggak? Oke, saya kasih tahu faktanya iya ya. Faktanya memang iya, 90% hanya 10% yang profit atau yang sukses, dan hampir bahkan memang sampai 90% itu yang rugi. Sehingga hal ini perlu kita waspadai, perlu kita siapkan dengan matang. Karena apa? Ini adalah berhubungan dengan uang juga. Karena apa? Banyak orang-orang, tetangga, teman-teman yang kehilangan mobil, rumah, harta kekayaan, bahkan sampai rumah tangganya hancur karena bagian dari 90% margin call ini ya. Jadi ini perlu diwaspadai bagi teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai karena pemahaman awal yang keliru menjadi malapetaka di kemudian hari. Oke. Yang kedua adalah ini. Nah, opini bermain forex hanya menang dan kalah. Oke. Sering kita mendengar kata ini. Misal kata kita punya teman bahwa kita sebagai seorang trader ya, teman kita sudah tahu. Banyak mereka yang bertanya, gimana main forexnya? Nah, seperti itu. Gimana rugi atau untung? Seperti itulah biasanya hal-hal standar seperti itu yang mereka tanyakan. Nah, ini sangat membahayakan karena dalam diri kita itu ada yang namanya otak bawah alam sadar lah.
ya, yang mana ini secara fakta memang lebih kuat. Jadi dalam otak kita, dalam diri kita itu kalimat-kalimat seperti ini mulai dihilangkan ya. Bermain forex, kenapa? Forex is business ya. Forex adalah bisnis, sebuah usaha, sebuah wirausaha. Jadi kalimat seperti ini sebenarnya di dalam otak bawah alam sadar itu sangat gak baik ya, sehingga ini akan menjadi kita menjadi bukan seorang trader tapi menjadi seorang penjudi atau gambler. Oke, contoh simpelnya gini, salah satu yang paling salah satu cirinya itu yang pertama, trader sama gambler ya, gambler atau gambling, judi. Ketika kalian membuka chart dan kalian rugi atau loss, ini seketika itu pengen langsung masuk lagi. Kita gini, kita buat analisa seperti ini ya. Contoh gini, analisa. Kita pakai contoh simpel adalah ini adalah karena trennya mungkin bullish ya, naik. Ini adalah bullish, saya mau buy lah. Saya mau jual. Nah, ternyata singkat cerita gini aja ini dari belakang misalnya gini ya. Nah, kita contoh. Ini adalah bullish. Ini saya mau buy di sini, di kotak sini. Nah, di kotak sini saya mau buy. Ketika sudah mau buy, ternyata buy. Nah, tanpa buy, untung ternyata sampai sini rugi ya. Sampai sini biarin karena dia nggak punya rencana jelas. Sampai ini biarin, akhirnya sampai turun sampai sini dan akhirnya minus di sini. Waduh, ternyata ini minus. Berarti ini mau turun. Saya sell, ternyata naik lagi. Nah, gambler itu biasa seperti itu. Ketika open posisi rugi, langsung tutup. Langsung tutup dan ikutin masuk lagi tanpa analisa, tanpa perencanaan yang jelas. Itulah salah satu ciri gambler seperti itu. Yang kedua mungkin cirinya adalah pokoknya yang penting masuk. Ini market jalan running, yang penting masuk lah. Untuk misal katakanlah profit ya rugi nggak apa-apa. Nah, itu selalu gambler ya. Jadi ini hati-hati. Yang selanjutnya mungkin salah satu ini gambler itu gini, tanpa perencanaan dan analisa yang jelas ya. Misal katakanlah tadi saya kembali ke chart seperti ini. Ketika chart seperti ini ya, open posisi di sini dan listrik mati. Biasanya kalau gambler itu yang pakai lotnya banyak, gede, modal kecil, lot gede, listrik mati ya. Biasanya ketika posisi seperti itu, seorang gambler trader tapi dia mau posisikan kayak gambler itu bingung sehingga dia kayak orang pikiran terus, mungkin yang beragama muslim mungkin ya, pas sholat itu bingung, kepikiran, pas sholat atau pas naik motor kepikiran cat, pas mau kemana pikiran cat, seperti itu karena nggak ada posisi yang jelas ya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang tekan lagi bahwa forex adalah bisnis, yang mana bisnis adalah perlu perencanaan yang matang. Sekali di sini ada solusi dan saran saya. Yang pertama adalah rubahlah pola pikir bahwa forex adalah bisnis, bukan gambling. Mulai dari sekarang tanamkan pada diri kalian semua bahwa forex adalah bisnis. Yang mana bisnis adalah perlu perencanaan yang matang, perlu survei, perlu backtesting, perlu tes strateginya, perlu kesabaran, perlu keuletan namanya bisnis ya. Karena ini adalah jangka panjang. Ambil contoh adalah bisnis katakanlah franchise Indomaret. Sebelum dia mendirikan Indomaret itu sudah survei. Ini saya tempatkan di sini berapa motor yang lewat selama 1 jam dan 1 hari. Survei dulu, disiapin dulu. Karena ini adalah bisnis yang memang jangka panjang ya. Yang kedua adalah mempunyai target dan tujuan yang jelas. Nah, dalam bisnis itu punya target dan tujuan yang jelas ya. Jadi target yang jelas, tujuan yang jelas adalah target yang realistis, tujuan yang realistis. Contohnya gini, modal 10, contohnya modal
kecil banget, $100 katakanlah, yang mungkin modal $100 idealnya. Modal $100 idealnya jangan mengharap dalam waktu sebulan pengen beli mobil, karena apa? Hal itu akan menjadi pikiran, hanya akan menjadi beban otak, dan ini nanti tidak menjadi idealis ya. Jadi target yang tidak realistis itu biasanya akan memberikan tekanan bagi trader sehingga ia bertindak ceroboh, serakah, dan emosional. Karena apa? Karena nggak realistis ya. Tuh. Jadi ini perlu difikirkan juga. Yang kedua adalah tujuan yang jelas. Oke, tidak dimungkiri bahwa tujuan kalian salah satunya adalah uang, itu pasti. Tujuannya adalah uang, sehingga apa istilahnya? Untuk punya uang banyak, untuk beli mobil, untuk beli yang ini, yang itu, ingin cepat kaya, ingin mendadak, ingin membuktikan orang lain, nah seperti itu. Nah, ini boleh, tapi nggak baik. Karena apa? Karena seperti ini saya kutipkan, karena seperti salah satu kata dari psikologi of million trader, bahwa memperoleh uang bukanlah utama seorang trader. Hendaknya kita menjadikan uang sebagai alat untuk kendaraan untuk mencapai suatu tujuan akhir. Ini ada benarnya. Karena apa? Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Tadi kepotong karena anak saya tadi manggil-manggil. Oke ya, sekali lagi bahwa tujuan yang jelas dan target yang jelas ini adalah penting. Jangan sampai karena pikiran kita adalah tujuan akhir adalah uang, sehingga nanti ke arah yang serakah, dan ini sangat membahayakan ketika sudah mengarah ke arah yang serakah ya. Karena nanti objektivitas dalam kita ambil posisi sangat berbahaya juga. Sehingga tujuan yang lebih baik diterapkan dalam arti adalah contohnya adalah ingin menjadi seorang yang berguna, ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai, salah satunya keluarga, anak, yang mana nanti ini mengikuti daripada tujuan daripada kita. Oke ya. Tuh, yang selanjutnya adalah mempunyai strategi yang teruji. Nah, ini adalah juga penting karena strategi nanti adalah teknik, sehingga nanti ini perlu diuji. Karena nanti kita punya teknik tertentu, kita harus uji dulu apakah sudah oke, kita laksanakan. Sebenarnya gampang kok ya kalau teknik itu. Karena apa? Katakanlah market forex itu kan hanya naik dan turun, ada buy dan sell, seperti aja. Katakanlah ambil kita cara paling goblok, paling bodoh aja, katakanlah oke, kita punya satu teknik aja, katakanlah step ini kita harus buy, kita tes selama 30 kali, contohnya 30 kali buy. Oh ternyata teknik ini 70% gagal, oh tinggal balik aja. Kalau seperti ini kita sell seperti itu aja kok, sebenarnya gampang ya. Oke, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Semoga ini memberi manfaat. Untuk selanjutnya nanti juga masih psikologi, tapi mungkin nanti saya juga ajak. Mungkin nanti juga bisa juga langsung ke teknik ya. Jadi mohon untuk bersabar, semoga bermanfaat, dan ini saya doakan ke teman-teman bisa menjadi trader yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam hebat.